Kita bahaskan bahwasanya amal ibadah ini akan dinilai sebagai satu ibadah yang dengannya akan diberi pahala bila memenuhi syarat. Amal ibadah akan menjadi ibadah kalau dilakukan karena Allah. Amal ibadah menjadi ibadah kalau dilakukan sesuai yang dituntut oleh syariah. Barulah itu menjadi satu ibadah. Cara kita berpikir tentang ibadah bukan menjadi kayu ukur bahwasanya apa yang kita lakukan itu adalah ibadah. Ada kalanya orang berbuat baik, tolong orang, tapi bukan karena Allah. Maka dia memenuhi syarat yang kedua, yaitu menolong orang memang betul disuruh oleh syariat, tapi oleh karena syarat pertama tak dipenuhi, yaitu ikhlas karena Allah, maka ia tidak dikatakan sebagai satu ibadah. Ada orang beribadah ikhlas, tapi caranya bertentangan dengan syariat. Seperti orang ingin bersedekah dengan duit riba, wa'alla dengan duit curi. Maka niatnya bersedekah itu ikhlas, tapi cara melakukan sedekah itu adalah dengan cara yang bertentangan dengan syariat, maka juga tidak dikatakan sebagai satu ibadah. Jadi ibadah ini kayu ukurnya iman karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dalam beribadah, dan perbuatan ibadah itu sesuai dengan syariat. Dalam hadis Bukhari katanya, awal man tusa'ar bihin nar yaumal qiyamah. Orang pertama yang dicampakkan ke dalam neraka nanti di hari kiamat ada 3. Yang pertama orang alim dan orang baca Quran. Yang kedua orang yang bersedekah. Yang ketiga orang yang berjihad. Untuk membuktikan kalau mereka punya ibadah ini salah dan layak mereka masuk dalam neraka, maka dibuktikan dan dijelaskan definisi ibadah. Dipanggillah orang alim itu. Ditanya, apa kamu buat di dunia? Katanya, aku mengajar karena engkau. Katanya, tipu. Kamu mengajar semata-mata untuk dipuji. Supaya kamu ingin dipuji, kamu seorang alim. Orang pun dah puji kamu. Itu yang kamu cari, itu yang kamu dapat. Tapi bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana akan diberi pahala oleh Allah kalau ibadah itu bukan dilakukan untuknya? Yang kedua orang yang baca Quran ditanya, apa kamu buat? Katanya, aku baca Quran karena engkau. Katanya, kamu tipu. Kamu baca Quran untuk dipuji, suara kamu indah. Orang pun dah puji kamu. Itu yang kamu cari, itu yang kamu dapat. Jadi tak ada kaitan langsung pun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah dihukum mereka ke dalam neraka. Seakan-akan pada zahirnya dia menyampaikan ilmu. Pada zahirnya dia membaca Quran. Yang pada kezahir ini dia seakan-akan beribadah. Tapi oleh karena ibadah itu ada definisi, ada syarat yang mesti dipenuhi, maka tidak akan dikatakan ibadah jika tidak dipenuhi syaratnya. Dipanggil orang yang bersedekah, ditanya, apa kamu buat aku bersedekah di jalanmu? Katanya, kamu tipu. Kamu bersedekah supaya orang puji. Kamu seorang yang pemurah. Orang pun dah puji kamu. Maka dihantarkan juga ke neraka. Yang keempat, ketiga dipanggil, apa kamu buat aku berjihad di jalanmu? Yani fisabilillah. Maka katanya tipu. Kamu berjihad hanya untuk mendapatkan kepujian sebagai seorang pahlawan dan seorang pemberani. Maka dengan demikian kita melihat bahwasanya ibadah itu akan dikatakan ibadah jika dipenuhi syaratnya. Dilakukan ibadah itu karena iman, dilakukan ibadah itu menepati dengan syariat yang dituntut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila shalihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapa orang yang dia beramal saleh, laki-laki atau perempuan, dalam keadaan iman, baru akan diberikan pahala oleh Allah kehidupan yang baik di dunia dan juga di akhirat pahala yang lebih besar lagi. Dan kesimpulan di dalam memahami ibadah ini
adalah dilakukan karena Allah, iman kepada Allah, dan perbuatan ibadah tersebut sesuai dengan tunjuk ajar syariah. Fahimtum? Hada berkenaan dengan definisi ibadah.